Halo, eee, semoga kita dalam keadaan sehat, tetap terapkan social distancing dimanapun kalian berada untuk membantu pemerintah memutuskan rantai penyebaran COVID-19 supaya secepatnya kita bisa sekolah lagi, belajar bareng, dan tatap muka. Oke, pada kesempatan pelajaran online ini kita akan sama-sama belajar tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Oke, sebelumnya misalkan menerangkan ada jenis-jenis pidato. Satu, jenis pidato berdasarkan penyampaiannya. Ada impromptu, pidato yang disampaikan secara langsung tanpa persiapan. Kemudian catatan kecil, pidato yang disampaikan dengan membawa catatan berisi pokok-pokok pidato. Kemudian membaca teks, setelah itu menghafal. Kalau berdasarkan isinya, ada jenis pidato informatif, pidato yang berisi tentang informasi, pidato instruktif, dan pidato persuasif. Pidato yang berisi seruan dan ajakan. Nah, pada kali ini kita akan berfokus pada pidato persuasif ya. Tujuan pidato. Secara umum tujuan pidato itu adalah untuk mendorong, meyakinkan, berbuat, bertindak, memberitahukan, dan menyenangkan para pendengar dari pembawa pidato tersebut. Namun secara khusus yang diharapkan untuk dikerjakan, dirasakan, dimengerti oleh pendengar. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Sedangkan persuasif artinya bersifat membujuk secara halus. Jadi pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk membujuk audiens supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Kalau di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari, kita sering ya dengarkan pidato persuasif itu seperti pidato Pak Jokowi tentang ajakan untuk masyarakat untuk sama-sama memutus tali rantai penyebaran COVID-19, atau seperti pidato kepala sekolah sewaktu upacara bendera setiap hari Seninnya. Itu merupakan pidato persuasif yang bersifat untuk mengajak kita, para pendengar pidato tersebut, untuk ikut melakukan hal-hal yang disarankan dari pidato tersebut. Perlu diingat bahwa pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan, sehingga unsur-unsurnya berupa intonasi, seperti tempo, tekanan, dan panjang pendeknya ucapan, gerak-gerik, dan mimik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pidato tersebut. Kalau misalnya yang bawakan pidatonya mimiknya datar aja, terus temponya biasa aja, ya bisa jadi para audiens yang mendengarnya itu nggak bakalan mau mendengarkan lebih lanjut apa sih isi pidatonya si pembawa pidato itu sendiri gitu. Tapi perlu kita ingat, pidato itu sangat berbeda dengan ceramah. Pidato merupakan pengungkapan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang, dan pembawa pidato sendiri tidak diwajibkan mengarahkan audiens untuk memahami sungguh-sungguh masalah yang disampaikan. Dan setelah pidato selesai tidak dilanjutkan dengan tanya jawab seperti halnya ceramah. Kalau ceramah itu kayak seperti yang di gereja setiap hari minggunya ibadah ya kan, itu namanya ceramah. Terus kalau yang muslim mungkin di sholat 5 waktu, sholat hari Jumat ya, seperti itu yang namanya ceramah. Dan biasanya ceramah itu berisi tentang pesan-pesan moral gitu, hal-hal yang baik dan yang buruk terjadi jika kita melakukan sesuatu, seperti itu. Sedangkan pidato itu seperti itu lebih ke mengungkapkan hal-hal yang perlu disampaikan tanpa mengandung unsur bahwa si audiens atau si pendengar itu harus mendengarkan, harus memahami apa yang disampaikan si pembawa pidato itu. Cukup dengan si pembawa pidato itu berhasil menyampaikan apa yang ingin sampaikannya dan mengajak si audiens untuk melakukan
hal-hal yang disarankannya melalui pidatonya. Jadi perlu kita ingat istilah penting dalam pidato adalah gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Ada di buku BI halaman 30 untuk pengertiannya ya. Selanjutnya ada struktur dan kebahasan teks pidato. Struktur dari teks pidato adalah pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Ada di halaman 34. Kebahasan yang terdapat dalam teks pidato adalah nomina, kata benda yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian pada teks pidato juga terdapat kaidah bahasa lain, yaitu kalimat aktif yang terbagi menjadi transitif dan intransitif. Hal-hal ini bisa kita baca di buku BI halaman 38. Kenapa Miss menekankan kalian harus membuka halaman itu supaya bukunya nggak dibawa tidur, supaya bukunya dibaca juga. Cuma kan kalau misalnya bukunya udah ada nih di tangan kita tapi nggak dibaca. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya tentang teks eksposisi. Minggu depan kita bahas lagi teks eksposisi dalam konsep lainnya, dalam fokus lainnya. Untuk kali ini kalian harus mengerjakan tugas bersama dengan kelompok, yaitu mendengarkan pidato tentang kemerdekaan yang sudah Miss upload di Psikologi. Kemudian kalian tentukan judul, tujuan, isi, dan pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Untuk instruksi lebih lanjutnya ada di Psikologi. Jika ada pertanyaan lagi, bisa WA ke grup. Oke? Selamat mengerjakan.